Terima kasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Kami memperingati kematian Tuhan Yesus Tuhan hari ini ya Bapak. Kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai hidup kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biar itu berakar bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara kita buka di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Nah, kita mau lihat saat ini Yesus mati. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ada ketiga keajaiban yang terjadi pada kematian Yesus atau Jumat Agung. Kita lihat di ayat 44, nanti ayat 45 Bapak Ibu yang baca, kemudian saya 46 bergantian ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika orang sudah melihat apa yang terjadi, ia melayangkan katanya, sungguh lelah ini adalah pelanggaran. Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang dikirim dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada tiga keajaiban pada waktu Jumat Agung itu terjadi. Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus itu terjadi, ada tiga keajaiban menurut Lukas 23 ayat 44 sampai 49 ini. Yang pertama kalau kita lihat, ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Bapak Ibu Saudara, keajaiban yang pertama adalah yang namanya matahari tidak bersinar atau yang namanya terjadi kegelapan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu terjadi gerhana matahari. Tetapi kalau kita melihat gerhana matahari sampai 3 jam, itu kok kayaknya mustahil. Ya kan? 3 jam tidak mungkin gerhana matahari 3 jam. Gerhana matahari paling beberapa menit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu waktu itu adalah Paskah. Paskah itu adalah di mana bulan itu purnama. Dan di mana bulan purnama itu kondisinya tidak mungkin bulan itu ada di dekat antara matahari, bulan, lalu bumi. Tetapi pasti bulan itu ada di sampingnya, tidak ada di menghalangi bumi. Itu sudah pasti. Nah, kenapa kok hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu sang terang yang namanya sang terang atau terang sejati itu sedang dibunuh. Terang sejati itu dalam konteksnya itu sedang ditimpakan dosa atas Yesus waktu itu. Jadi yang namanya terang itu jadi gelap Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu ternyata maksudnya adalah saat kita melakukan dosa, terang kita itu tidak akan percaya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kegelapan itu terjadi, itu pingin untuk kita belajar bahwa kalau kita melakukan yang namanya dosa, terang itu tidak akan ada dalam hidup kita. Kalau hidup kita pingin terang, otomatis dosa itu pun harus kita serahkan sama yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan itu menanggung dosa itu, makanya terang itu menjadi gelap. Dan sang kegelapan itu waktu itu 3 jam terjadi kegelapan waktu itu. Ya, jadi kita tahu bahwa ternyata dalam hidup kita, kalau kita hidup dengan kita menjaga hidup kita tanpa dosa, kita bisa menimbulkan yang namanya terang. Tetapi terang itu akan tertutup kalau kita tetap melakukan yang namanya dosa dalam hidup ini. Ya, lalu yang kedua ayat 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Nah, Bapak Ibu, tabir bait suci itu panjangnya itu sekitar puluhan meter dan juga tingginya puluhan meter. Tebalnya tabir itu tuh 10 cm. Kalau kita tahu, kita celana jeans ini aja 1 cm nggak ada. Bayangkan itu 10 cm. Orang ngomong bahwa kalau tabir itu di pojok sama pojoknya, setiap 4 ini dikasih satu kuda, dan kuda itu disuruh lari, itu tidak akan pernah bisa merobek yang namanya tabir bait Allah. Karena begitu tebalnya dan begitu kuatnya.
Tetapi anehnya kalau kita lihat di situ dikatakan tabir itu terbelah menjadi dua. Nah, beberapa orang-orang yang mungkin agak gimana sama kekristenan, yang mengatakan tabir itu terbelah oleh karena terjadi gempa bumi. Tapi kalau kita perhatikan di Matius dan Yohanes dan beberapa pasal-pasal yang lain yang mengatakan waktu kematian Yesus, terbelah dulu baru terjadi gempa bumi. Jadi karena terbelah itu terjadi gempa bumi, bukan gempa bumi yang membuat tabir itu sobek. Karena gini, perhatikan, tabir itu terbelah dari atas ke bawah, tingginya 20 meteran. Kalau itu yang melakukan manusia atau gempa, itu otomatis itu dari bawah ke atas. Kalau itu manusia, karena tabir itu kan ditinggikan kayak gitu, kalau itu manusia pasti dari bawah ke atas. Dan tidak mungkin, karena dengan ketebalan tabir itu, tidak mungkin manusia itu bisa melakukannya. Ya, jadi Tuhan mau ngomong bahwa dari atas ke bawah itu adalah yang namanya kuasa Tuhan. Nah, apa maksudnya tabir itu terbelah, Bapak Ibu? Keajaiban apa yang terjadi? Kalau kita boleh tahu, tabir itu adalah memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Di mana ruang maha kudus itu terdapat tabut Allah, di mana Tuhan itu hadir di situ. Semua orang waktu itu tidak boleh masuk ke yang namanya ruang maha kudus, oleh karena yang bisa masuk cuma imam besar, dan itu setahun sekali. Dan tidak boleh orang yang sembarangan masuk ke sana. Cuma imam besar itu pun, kalau imam besar itu melakukan dosa, dia akan mati. Makanya pada waktu dia masuk itu akan dikasih tali di kakinya. Kalau ternyata ada kelintingannya gitu, kalau ternyata tidak gerak lagi, orang yang ngambil mayatnya pun pakai talinya itu aja, dan dia tidak perlu masuk ke ruang maha kudus itu. Dan itu ditutup oleh tabir. Maksudnya dari tabir itu terbelah dari atas ke bawah, karena Tuhan ingin ngasih tahu bahwa ini loh inisiatifku. Tidak ada lagi penghalang antara aku dan kamu. Dan yang kedua, tidak ada yang namanya perantara lagi. Dulu perantaranya imam besar. Di dalam doa-doa kita tidak perlu yang namanya perantara santo ataupun apapun. Tapi kita bisa masuk ke dalam yang namanya hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, maksudnya tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Tuhan ingin ngomong, dulu aku tinggal di dalam yang namanya tabut Allah. Tetapi saat ini, yang aku inginkan tinggal di yang namanya taib Allah, yaitu tubuh kita semua. Tuhan ingin bahwa dengan terbelahnya tabir itu, Tuhan ingin aku tidak ada di dalam kotak ini lagi, tetapi aku mau hidup di dalam setiap hidup umat manusia. Karena makanya Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Makanya Tuhan ngomong, tidak tahukah bahwa tubuhmu bait Allah? Makanya itu Tuhan mengatakan seperti itu, karena Tuhan ingin ngomong bahwa aku tidak mau tinggal di sini lagi, tapi aku mau tinggal dalam hidup setiap umat. Amin. Itu keajaiban kedua, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara, ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sudah itu seluruh orang banyak yang datang berkerumun untuk nonton pada awalnya. Melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kita tahu prajurit di situ, pasukan itu mau waktu melihat kematian itu. Keajaiban yang terjadi adalah dia bertobat. Ternyata orang yang aku salibkan ini adalah orang yang benar. Bahkan orang yang nonton di situ pun dia merasa menyesal sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Dia bertobat pada waktu itu, Bapak Ibu saudara. Dan itulah keajaiban yang ketiga yang kita perlu tahu. Jumat Agung harusnya membuat banyak orang sadar bahwa Tuhan itu mati untuk dosa-dosa kita. Dan banyak orang akan tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang benar, yang perlu kita ikuti. Bukan cuma yang namanya pasukan itu, tapi orang-orang yang ada di situ pun yang menyesal memukul-mukul dirinya. Karena dia tahu bahwa perbuatannya salah. Seharusnya Jumat Agung itu membuat kita tahu bahwa kita itu manusia berdosa. Seharusnya membuat kita itu punya penyesalan atas setiap dosa-dosa kita. Dan saat ini saya harap keajaiban ketiga ini pun terjadi di tempat kita. Bukan cuma keajaiban pertama tentang masalah tadi kita ngomong matahari gelap, keajaiban kedua, tetapi keajaiban ketiga ini adalah Bapak Ibu, yuk mulai
yang namanya Jumat Agung itu kita sadar bahwa kita perlu memberitakan Yesus yang mati itu supaya setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan dia bisa tahu bahwa dialah orang yang benar, dialah pribadi yang benar dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Yuk mulai saat ini kayak tadi mungkin Buyo ngomong hidupku itu aku sudah hidup sekian tahun cuma tinggal nunggu berapa waktu tahun lagi. Kita tahu bahwa hidup kita tidak lama Bapak Ibu Saudara, paling 60, 70, 80 tahun kita hidup, tinggal berapa tahun. Kalau seumpama pun kita tidak pasti loh Bapak Ibu. Kemarin anaknya Pak Samuel Handoko itu meninggal dengan umur yang cuma Pak Samuelnya belum meninggal, malah anaknya sudah meninggal masih muda. Kita nggak tahu hidup kita itu sampai kapan. Tapi yang perlu kita tahu, sudah nggak kita memuliakan Tuhan. Prajurit ini dikatakan dia memuliakan Tuhan akhirnya. Memuliakan Tuhan dengan apa? Bukan cuma karena kita tidak lakukan dosa, tapi kita mau nggak beritakan firman Tuhan. Itu kelemahan orang kekristenan saat ini, kita nggak mau beritakan firman Tuhan. Yuk mulai ajak mereka untuk mereka kenal Tuhan di hati. Amin Bapak Ibu saudara. Kita mau keajaiban di Jumat Agung itu terjadi juga di DKI MC. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan ngambil perjamuannya ada. Bapak akan putuskan roti dan anggur yang ada ya Bapak. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami akan mengambil perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Kami belajar ya Bapak ketiga hal keajaiban dalam Jumat Agung. Bahwa Tuhan itu menanggung setiap dosa-dosa kami ya Bapak. Gelap itu Tuhan bicara tentang bahwa dosa-dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan sang terang itu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga percaya Tuhan lewat tabir yang terbelah menjadi dua. Itu kami Tuhan diberi keberanian oleh karena darah Kristus. Kami punya keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini meninggalkan saat teduh kami. Padahal tabir itu sudah terbelah menjadi dua. Kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan langsung tanpa perantara ya Bapak. Dan yang ketiga ya Bapak, ya saat ini Tuhan, kami ya Bapak tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang benar. Dan setiap orang ya Bapak bisa melihat Tuhan itu ya Bapak. Dan kami percaya mujizat yang ketiga ini ya Bapak, yaitu supaya setiap orang itu bertobat Tuhan, mengenal Engkau pribadi yang benar ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pakai setiap kami. Mari kita angkat perjamuan lebih kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan yang memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita buka kawan yang ada. Demikian juga ia mengambil cawan sedang makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Makasih Tuhan untuk piluk-piluk Tuhan. Darah ini ya Bapa yang akan memberanikan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Darah Yesus yang membuat kami semakin intim dengan Allah Bapa. Darah Yesus ya juga Tuhan yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Bapa. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Ya darah Tuhan Yesus yang kami minum, Tuhan memberanikan kami juga memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya, mari kita minum sama-sama. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini. Berkati kami yang ada tempat ini ya Bapak. Makasih Tuhan untuk fellowship saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai JKMCC ya Bapak untuk menjangkau ya Bapak, untuk membawa setiap umat-Mu Tuhan mengenal Tuhan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin.